Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Hari untuk waktunya untuk saya diberikan terkait mengenai dashboard ini ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Mbak Sabila tadi bahwa ada sedikit paparan terkait mengenai dashboard 1 dan 2 yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ya di dalam akunnya Silacak ya masing-masing. Saya izin share screen. Oke. Oh, bisa, Mbak. Sudah kelihatan tampilan saya ya? Ya, sudah. Silakan. Okay. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah buka di dalam Silacak masing-masing dari akun Bapak Ibu, itu pada dashboard 1 dan 2 itu ada kolom paling atas ya, bahwa ada ketentuan dalam dashboard tersebut gitu. Jadi untuk dashboard yang sudah ada di dalam tampilan Silacak tersebut itu dilarang dihapus ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin membuat dashboard baru itu bisa dengan melihat contoh pada dashboard yang sudah ada. Tapi tentu dengan memperhatikan dalam penentuan datanya, waktu, serta organisasi unit itu yang di dalam filternya ya. Nah ini mungkin tampilan dalam dashboard 1, yaitu terkait situasi indikator kasus konfirmasi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di sini ada tulisan mohon untuk tidak menghapus atau mendelete dashboard gitu ya. Jadi ini dashboard sudah dibuat karena saya tampilannya dari nasional, maka di sini data yang masuk ini apa namanya nasional ya. Jadi sudah dapat lihat bahwa ini ada 3 data single visualizer jumlah kasus jumlah kasus konfirmasi COVID, kemudian persentase kasus yang dilacak kontak eratnya, kemudian rasio kontak erat dan kasus konfirmasi. Nah ini tadi kalau nggak salah saya dengar, saya lupa tadi Bapak dari daerah mana ya mau menyampaikan apakah ada tulisannya gitu ya berapa hari terakhir. Nah ini ada kebetulan ini filternya ini 7 hari terakhir gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa dari hari sekarang 7 hari ke belakang gitu untuk melihat datanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam tampilan dashboard 1 ini juga ada grafik persentase kasus konfirmasi yang dilacak dan rasio KE per KK berdasarkan wilayah dalam 7 hari terakhir gitu ya. Jadi terlihat ini ada judulnya kasusnya ini berapa hari terakhir yang diambil datanya. Di sini setiap provinsi ini ada 2 grafik ya. Yang biru ini adalah per COVID-19 kontak, persen kasus konfirmasi yang dilacak kontaknya. Kemudian yang warna merah rasio KE per KK. Karena tampilan saya nasional, jadi ini tampilannya berupa provinsi ya, 34 provinsi. Tapi kalau mungkin dari Bapak Ibu PJTLI di levelnya masing-masing, provinsi, kabupaten, kota, kemudian puskesmas, itu nanti disesuaikan provinsi berarti kabupatennya gitu ya, kemudian kabupaten, kemudian puskesmasnya seperti itu. Jadi bisa dilihat ya grafiknya. Kemudian tampilan lainnya ini adalah jumlah KE kasus konfirmasi. Ini datanya ada di bisa dilihat di event reports. Nah ini kalau tadi, mohon maaf ya, saya balik lagi. Kalau ini adalah tampilan keseluruhan yang ada di masing-masing provinsi atau kalau dari provinsi masing-masing kabupaten. Jadi semua kasus ya konfirmasi. Kalau di sini adalah per individual. Jadi bisa dilihat dari puskesmas mana apa namanya kasus konfirmasi tersebut pencatatannya berada gitu ya. Kemudian ada nomor induk kependudukan sama ada berapa jumlah kontak erat gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya dashboard 2 pemantauan kontak erat. Di sini ada 6 data single visualizer. Jadi ada jumlah kontak erat COVID, kemudian kontak erat dalam pemantauan, kontak erat selesai pemantauan, kontak erat melakukan entry test, kontak erat diperiksa entry exit, sama persen kontak erat diperiksa entry dan exit gitu ya. Jadi ini datanya nanti ini muncul apa yang sudah diinput di Bapak Ibu semua. Jadi akan tampil di dalam dashboard ini. Kemudian di dalam dashboard 2 juga ada grafik ya. Bisa dilihat di sini ada 3 grafik. Grafik kasus konfirmasi, kontak erat 7 hari terakhir. Kemudian di dalam sini ini per hari. Jadi grafik yang
yang kita lihat ini tampilannya per hari gitu. 7 hari berarti ada 7 tanggal ya yang akan tertera dalam grafik ini gitu. Kalau grafik kasus konfirmasi kontak erat 7 hari terakhir ini ada setiap hari ada 2 bar ya. Yang pertama itu kasus COVID-19 sama kontak erat COVID-19. Jadi bisa dilihat gitu. Berapa bukan perbandingan aja, berapa kasus konfirmasinya terus berapa kontak eratnya di dalam hari tersebut gitu. Jadi bisa dipantau day to day-nya selama 7 hari. Tuh, kemudian yang grafik yang kedua hasil pemantauan kontak erat dalam pemantauan 7 hari gitu. Jadi di sini bisa dilihat juga secara day to day ini dilihat kasus gejalanya, apakah dia bergejala ringan, bergejala terus jadi suspek, kemudian sehat tapi jadi suspek juga, apakah meninggal atau menjadi kasus suspek, atau rujuk rumah sakit, sehat tidak terpantau atau not applicable gitu. Jadi nanti warnanya akan berbeda gitu ya setiap harinya gitu. Nah, yang terakhir jenis karantina kontak erat dalam pemantauan 14 hari terakhir gitu ya. Di sini juga akan tampil selama 14 hari pemantauan gitu ya setiap harinya. Apakah berapa yang tidak dikarantina, berapa yang karantina mandiri di rumah. Kalau ini saya lihat lebih banyak karantina mandiri di rumah ya karena berwarna biru gitu. Atau ada juga karantina di fasilitas khusus atau sudah selesai karantina gitu. Jadi nanti ada keterangannya sesuai dengan legend yang sudah ada di dalam grafiknya ini. Nah, kemudian di dalam dashboard 2 ini juga ada pemantauan kasus konfirmasi kontak erat yang 7 hari terakhir. Nah, ini kalau tadi kan bentuknya grafik ya, kalau ini bentuknya tabel. Dan ini tampilan dari seluruh provinsi yang ada 34 ya, karena saya tampilannya nih dalam level nasional gitu. Jadi bisa dilihat ini kalau dari secara Indonesia itu ada berapa gitu ya, kasus COVID-nya berapa yang kontak erat ini dilihat dari day to day selama 7 hari terakhir gitu. Kemudian bisa terlihat gini dari masing-masing provinsi berapa kasusnya tiap hari sama yang berapa kontak eratnya setiap harinya. Kemudian ada juga entry dan exit. Jadi pemeriksaan entry dan exit test pada kontak erat 7 hari terakhir gitu. Nah, ini ada beberapa ini udah paling ada sekitar 5 tabel kolom ya. Kontak erat COVID-19, terus KE yang diperiksa entry test, KE yang diperiksa exit test, kemudian persen kontak erat yang diperiksa entry, sama persen kontak erat yang diperiksa entry dan exit. Nah, tadi saya sampaikan di awal dashboard ini jangan dihapus dan jangan diganti. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat dashboard baru bisa dan ini bisa melihat datanya secara detail di visualizer itu. Jadi saat mengganti datanya itu jangan di save tapi di save as gitu. Jadi yang sudah ada di sini, yang sudah di indikator 1 dan 2 ini jangan datanya diganti gitu ya. Kemudian ini terakhir masih ada ini pemantauan kontak erat ini per individual yang berada di puskesmas mana gitu ya. Ada juga keterangan nih udah kepantau hari keberapa, terus jumlah harinya ada berapa, kemudian jenis tesnya sama selesai pemantauan harian gitu. Nah, jenis tes ini misalkan diperiksa entry, dia akan keluar entry gitu, entry test. Kalau misalkan dia tidak diperiksa, atau tulisannya tidak diperiksa gitu. Jadi ini mungkin juga bisa muncul datanya gitu. Kalau sudah selesai hari pemantauan akan tertulis iya atau tidak seperti itu. Terima kasih. Sebelum penutupan, mungkin ini ada penyesuaian dashboard dari kami ada penyesuaian dashboard, tapi ini tidak memungkinkan. Jadi kami ada saran dan masukan juga terkait isi dashboard ini gitu. Jadi kami membagi dashboard hanya 2 fokusnya. Yang pertama, dashboard pertama itu kasus konfirmasi dan dashboard kedua itu terkait dengan kontak erat. Itu saja. Terima kasih. Mas Hari, saya sampai kembalikan lagi ke moderator.